Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a iyyakum ulumahu wa nas'alallahu min barakatihi. Kitab Afat bil Lisan, pembahasan tentang penyakit dari lisan. Penyakit dari lisan. Kita kembali ke kitab awal yang kita kaji, yakni Mau'izatul Mukminin. Setelah kita mampir sebentar ke kitab fikih korban dan puasa. Bayanu khatril lisan, penjelasan tentang bahayanya lisan. I'lam anna khatral lisani 'azimun wa la najata minhu illa bin-nutqi bil khair. Ketahuilah bahwasanya bahaya lisan itu sangat besar dan tidak ada keselamatan darinya kecuali dengan menyampaikan, berbicara kebaikan. Apa wujud bahaya besar dari lisan itu? Saya kira kita sudah hafal atau bahkan diingatkan berulang-ulang tentang penyebab terjadinya kebangkrutan dalam arti bangkrut sejati, ya. Bangkrut sejati bukan bangkrut yang kehabisan uang, tapi kehabisan amal. Kehabisan amal itu kan juga karena lisan. Orang yang sering menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya, menyakiti saudara muslim yang lain, bahkan menyakiti yang berbeda agama, itu bisa menjadi penyebab kebangkrutan. Nanti setiap perkataan kita yang itu menyakiti saudara kita, itu akan ditagihkan di akhirat nanti, dan kita hanya bisa membayar dengan amal yang kita punya atau menerima dosa mereka. Jadi kalau kita masih punya amal kebaikan banyak, bayarnya begitu. Jadi biar lunas, biar tidak ada sakit hati, nanti di akhirat itu kita bayar dengan kebaikan, amal kebaikan. Kalau habis kebaikan kita nerima dosa dia. Jadi mengurangi dosa orang yang kita sakiti, mengurangi dosa yang orang yang kita ghibahi, itu dengan karena dia harus menyerahkan dosa itu kepada kita sampai kemudian dia ridho atau maafkan. Maka hati-hati kan? Dan itu adalah bahaya lisan. Rasulullah juga berkali-kali atau banyak hadis yang menginformasikan pentingnya bagi kita untuk menjaga lisan ini. Al muslimu man salim al muslim min hifdzil lisan. Seorang muslim bisa selamat. Seorang muslim bisa selamat ketika berinteraksi dengan muslim yang lain, yakni dengan cara menjaga lisannya. Fa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu wa la yadkhul jannata rajulun la ya'man jarahu biwathiqihi. Iman itu, Rasulullah SAW bersabda, iman itu tidak bisa berdiri tegak sampai hatinya yang tegak, atau istiqamah, sampai hatinya istiqamah. Dan hatinya tidak bisa istiqamah hatta yastaqim lisanuhu, sampai kemudian lisannya itu istiqamah,
di dalam kebaikan. Tentunya maksud istiqomah itu di dalam kebaikan. Dan tidak akan bisa masuk surga karena dia tidak bisa mengamankan, memunculkan rasa aman tetangganya karena kepercayaannya, karena perbuatan baiknya. Jadi kalau iman kita mau istiqomah, itu harus dimulai dari istiqomahnya lisan. Karena dengan istiqomahnya lisan, hatinya akan istiqomah. Kalau hatinya sudah istiqomah, tentunya akan berimbas kepada istiqomahnya iman. Nah, jadi dimulai dari lisan. Ukuran imannya orang itu lisan. Maka di hadis yang lain itu kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan itu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan Allah, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau nggak bisa diam, kan gitu. Itu yang pakai kata-kata. Jelas suruh menjaga lisan. Ukuran yang lain kan fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarohu. Jadi ukuran kesempurnaan iman itu kalau kita sudah mampu menyempurnakan atau menunjukkan akhlak baiknya kepada tetangga atau dan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Di ukuran itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ukuran keimanan itu. Di ukuran keimanan kepada Allah dan hari akhir itu berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik memuliakan tamu, berkata yang baik atau diam. Ini yang populer. Sementara masalah ukuran keimanan, misalkan ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, misalkan fal yukim sholatahum, maka tegakkan sholatnya. Tidak. Kan lucu kan ya? Kita yang paling rajin itu kan sholat, karena sholat wajib. Tapi ternyata di dalam hadis-hadis itu tidak banyak hadis yang menegaskan, menceritakan ukuran iman itu, misalkan menegakkan sholat. Kan lucu ya? Ini menarik betapa pentingnya menjaga lisan, betapa pentingnya menjaga perasaan orang lain, betapa pentingnya memuliakan tamu. Meskipun kita bisa menjawab juga kenapa tidak disebutkan sholat misalkan, kalau ingin istiqomah dengan keimanannya, kenapa bukan sholat? Karena sholat sudah melekat pada diri kita sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi lagi-lagi adalah lisan. Wa qala Mu'adz bin Jabal, qultu ya Rasulullah, anu akhidhu bima naqul. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anu akhidhu bima naqul. Apakah kita akan disiksa? Anu akhadhu bima naqul. Apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita katakan? Nah, ini menarik. Faqala, Rasul menjawab, ya Ibnu Jabal, wa hal yakubbun nasa fin nari ala manakhirihim illa khasaida alsinatihim. Hei Ibnu Jabal, apakah manusia itu yakubbun nas?
digoreng, dibakar, dibolak-balik di neraka, manusia dibolak-balik di neraka seperti bolak-baliknya nasi di mulut, bolak-baliknya makanan di mulut, illa hasaida alsinatihim, itu karena karena tidak konsisten bolak-baliknya lisan mereka. Jadi orang dibolak-balik layaknya di sate di neraka itu karena bolak-baliknya atau tidak istiqomahnya lisan mereka. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Mas'ud berkata, ya lisan qul khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Ibnu Mas'ud berkata, ya lisan, katakanlah yang baik-baik, taghnam, maka aman, akan selamat, waskut an syarrin taslam, dan diamlah dari keburukan, taslam, maka akan sehat, akan selamat, min qabli an tandam, sebelum kamu menyesal. Ini peringatan untuk menjaga lisan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man kaffa lisanahu satarallahu auratahu wa man malaka ghadbahu wafahu Allahu adabahu. Barang siapa yang mampu menahan lisannya, maka Allah akan menutup auratnya, akan menutup aibnya, akan menutup cacatnya. Wa man malaka ghadbahu, dan barang siapa yang mampu menahan marahnya, wafallahu adabahu, maka Allah akan menyelamatkan dari siksanya. Wa man i'tadzara ilallah qabla udhrihi, dan nanti ketika dia beralasan di hadapan Allah, alasannya akan diterima. Jadi gara-gara lisan, dua kemungkinan, kita akan dibuka aibnya atau kita akan ditutup aibnya. Maka kalau kita punya saudara kita tahu tentang cacatnya saudara kita sesama muslim terutama, walaupun itu bisa kita terlihat nyata, dapat dibuktikan, kita tahu, sebaiknya diam. Misalkan apa ya, ini belum namanya aib itu kan banyak hal. Ada aib fisik, ada aib perilaku. Misalkan orang ketahuan maksiat misalkan. Selama dia belum ngajak orang lain, kalau maksiat itu dia lakukan, maka meskipun kita tahu, kalau kita tahu dan kita berani, lebih baik diingatkan. Tapi kalau tidak, nggak usah diobrolkan. Biasanya kita itu terlalu tertarik untuk mengobrolkan kesalahan orang, ngomongin kesalahan orang. Biasanya kita itu terlalu tertarik untuk cerita itu, senang rasanya kalau udah ngomongin kejelekan orang itu senang. Nah ini kalau kita kok bisa menahan, itu keren. Diam saja. Sekali kita ngomongin orang dan itu bisa membuka aib, kalau orang itu mendengar obrolan kita lalu malu, maka itu masuk ghibah. Nah ghibah itu termasuk amaliyah yang mampu
menyedot amal kebaikan kita nanti di akhirat. Kita banyak bergibah, maka kebaikan kita nanti akan dibayarkan untuk orang yang digibahi. Makanya kalau misalkan nih, kita digibahi, satu sisi kita itu bersyukur. Kita omongin sama orang, kita itu bersyukur. Kenapa? Karena dosanya berkurang atau tambahnya kebaikannya tambah banyak. Diomongin, wah senang sebenarnya. Karena itu kesempatan membersihkan dosa yang kita punya. Tapi kan kasihan yang menggibahi kita. Kebaikannya akan dibayarkan, lalu kemudian dia akan menerima dosanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ikhzan lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitana. Tahan lisanmu kecuali dari kebaikan. Fa innaka bidzalika, karena dengannya itu kamu akan mampu mengalahkan syaitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasul bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau diam. Ini perintah Rasulnya begitu ya. Jadi menjaga lisan. Jemaah sekalian, menahan aurat dan menahan menutupi aib itu penting. Karena kalau Allah sudah menutup aib kita, kan gitu, maka tanda-tanda kita selamat. Kita itu aibnya banyak sekali. Cacatnya, kekurangan kita itu banyak sekali. Satu kali dibuka, wah itu nanti akan ketahuan. Karena memang kita itu orang yang tidak baik. Kenapa sekarang belum menjadi buruk? Karena Allah menutup aibnya. Kan begitu? Karena Allah menutup aib kita. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu atau terbiasa menutup kekurangan saudara kita yang lain, menutup aibnya muslim yang lain, satarahullahu yaumal qiyamah, maka aibnya nanti akan ditutup oleh Allah di hari kiamat. Ya kita bisa bayangkan, aib kita dibuka di dunia saja malunya luar biasa, apalagi nanti ketika di akhirat. Kan begitu, apalagi nanti di akhirat. Udah bayangannya itu udah aib dibuka di depan mata, bayangannya ya siksa, kan begitu. Karena setiap aib itu berkonsekuensi terhadap dosa. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan itu, maka Allah akan menurunkan malaikatnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kan gitu. Tatanazzalu 'alaihil malaikah. Jadi orang yang bisa istiqomah, dalam Quran disebutkan istiqomah mengatakan Allah adalah Tuhan. Kalau kita mengatakan Allah Tuhanku, maka kita berkomitmen untuk berbuat baik. Kan itu. Maka dari istiqomah itu malaikat akan turun. Malaikat akan turun, akan bersama kita, menjaga kita. Nah ini hal-hal yang dipesankan Rasulullah, betapa pentingnya posisi menjaga lisan. Jumalun min afatil lisan, beberapa hal dari penyakit lisan. Al-ula al-kalam fima la ya'ni. Penulis kitab ini mencoba menguraikan beberapa hal yang menjadi penyakit lisan.
Pertama, al-kalam fi ma la ya'ni, ngomong tanpa makna, berbicara tanpa makna. I'lam anna ra'sumal abdi au qatuhu. Ketahuilah bahwasanya modal pokok seorang manusia itu waktu. Dia punya waktu. Famahma sarafa ila ma la ya'nihi wa lam yudahhir biha thawaban fil akhirah faqad dhayya'a ra'sa malihi. Orang yang kemudian membelanjakan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna dan dia tidak menyimpan walam yudahhir biha thawaban, tidak menyimpan pahalanya untuk di akhirat, faqad dhayya'a ra'sa malihi, maka dia telah menyia-nyiakan modal pokoknya. Kita punya waktu, lagi-lagi berhitung. Kita mulai berhitung. Saya sering pakai yang paling gampang adalah menghitung hidup kita, lalu kaitkan dengan kehidupan di akhirat. Kan itu ya. Ini ya, sering saya ulang-ulang. Betapa banyaknya kita menyia-nyiakan waktu hidup kita. Kita hidup mulai dari usia 0 tahun sampai, ya ingat aja lah, usia versi Rasulullah 63 tahun. Ini yang sering saya ulang-ulang. Kita hidup baru sadar menjalankan perintah agama. Kalau sadar sejak kecil umur 10 tahun. Kan begitu. Berarti kita dihitung ibadahnya tank itu umur 10 tahun. Kan begitu ya? 50 tahun berarti. Tapi rata-rata nih, apalagi kalau kita punya sejarah kelam, kita baru bisa sholat bener itu rata-rata usia di atas 30 tahun. Rata-rata. Kalau umur 10 sampai 20, sholat itu kadang masih jeglong-jeglong, amal soleh itu masih sering ditinggalin lah gitu. Belum istiqomah. Baru usia 30 tahun itu biasanya sudah mulai baik cara beragamanya, termasuk sholatnya. Jadi kalau dihitung lagi, sekali lagi kita baru memiliki investasi amal kebaikan umur ke 31 tahun ke atas, 50% berarti kan. Lalu putaran hidupnya dari jam 00 sampai 23.59, kalau dihitung rata-rata tidur kita 8 jam. Rata-rata. Itu berarti 30%. Jadi kalau dikasih kita hidup 30% itu 30 tahun, berarti 10 tahun dipakai untuk tidur. Nah, tinggal 20 tahun lagi. Kan itu dihitung begitu. Ibadahnya, sholat kalau dihitung hanya 5 waktu, masing-masing 5 menit, kan 25 menit. Jadi dari sekian banyak waktu yang tersisa sekitar 18 jam, itu yang kita pakai hanya setengah jam untuk sholat ya, untuk sholat. Ini kalau kita hitung-hitungan. Jadi berapa menit kita pakai hidup kita untuk ibadah, misalkan begitu. Nah, belum lagi kalau dikonversi dengan kehidupan di akhirat. Yaumun fil akhirah alfu sanatin fid dunya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka dihitung, habislah. Kalau kita dikasih waktu ibadah 30 tahun, itu sama dengan hidup setara dengan 45 menit waktu. Meninggalkan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mampu meninggalkan pekerjaan yang sia-sia itu adalah di antara tanda Islamnya baik. Nah, sekarang tinggal kita mikir pekerjaan kita yang sia-sia itu apa? Itu aja. Kalau pemahaman orang itu sempit, orang melihat bahwasanya
pekerjaan yang terbaik adalah ibadah, kan gitu ya. Nah, ibadah yang baik hanya sholat, kan begitu. Kalau dia tidak punya wawasan yang memadai tentang beragama yang baik, seolah-olah sholat dan zikir dan baca Quran sebagai amal perbuatan yang paling utama, sehingga kemudian dia akan meninggalkan pekerjaannya, fokus kepada ibadah. Itu kalau punya keterbatasan dalam ilmu agama, memahami bahwasanya yang disebut ibadah hanya sholat, zikir atau baca Quran dan jenisnya. Nah, padahal kalau kita tahu, misalkan kita bekerja itu sudah pekerjaan baik, tapi kalau pekerjaannya tidak diniatkan sebagai ibadah, tidak diniatkan untuk Allah, itu masuk dalam kesia-siaan. Kan gitu. Semua perbuatan kalau tidak diniatkan karena Allah masuk dalam kesia-siaan. Kita berumah tangga, memiliki anak, kalau hanya diniatkan untuk menyalurkan hawa nafsu, maka itu menjadi kesia-siaan. Padahal hidup bersama pasangan, hidup bersama keluarga adalah ibadah terpanjang di dunia. Kalau sholat per hari hanya 5 menit kali 5, tapi kalau hidup bersama keluarga itu sepanjang hari. Kalau diniatkan untuk ibadah, maka sepanjang hari itu adalah ibadah, kan begitu? Kalau orang tidak memahami ini adalah bagian dari ibadah, dia akan melihat kesia-siaan. Akhirnya apa? Dia akhirnya divorce, ceraikan istrinya, katanya pengen fokus ibadah, keliling kemana-mana, kan niatnya dakwah. Itu namanya pikiran sempit dalam beribadah, kan gitu. Karena bentuk ibadah itu banyak, fondasinya Allah, kan gitu ya, keyakinan pada Allah, keimanan pada Allah, lalu seluruh perbuatan di dunia kita akan dinilai di ibadah. Jadi ini menjadi pentingnya ngaji. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa sababul ba'ith alaihi wal hirsu ala ma'rifati ma la hajata ilaihi au tazdiyatul awqat bihikayati ahwalin la fa'idata fiha. Sebabnya adalah orang yang sadar terhadap pentingnya waktu, orang yang sadar terhadap kesia-siaan, meninggalkan kesia-siaan adalah dia harus bisa memilah mana perbuatan amaliyah yang tidak punya makna, yang tidak penting. Kalau misalkan kita tuh kan kadang rindu ngobrol ya, rindu ngobrol-ngobrol dengan orang lain. Nah, kalau ngobrol itu kan mesti sana kemari, nggak jelas. Mulai dari ngomongin pekerjaan sampai kemudian kita brus guyonan, nah, kan gitu. Bagaimana kemudian kita bisa menjadikan obrolan kita lebih berkualitas? Nah, kan gitu. Kalau ngomongin ilmu aja kan juga bosen juga kan. Serius, hidup serius amat kan. Nah, nanti kita cari dalil lain. Betapa pentingnya misalkan ngobrol yang kesana kemari juga bisa kita lakukan, ngobrolingan, asal menghindari ngomongin orang. Kan begitu kan bisa aja. Ngobrolin pekerjaan bisa saja kan gitu. Nah, maka rubah niat kita, manage hati kita. Mungkin bisa diselipkan dengan nilai-nilai baik yang isinya pesan, sehingga kemudian kita di dalam batin kita niat untuk watawasobil haq watawasobil sabr, pahala. Atau kalau kita bisa ngelucu, misalkan ngelucu, niatkan amaliyah lucu itu
untuk mengurangi beban berat saudara kita sehingga bisa ketawa. Karena ketawa itu penting. Ketawa itu penting. Nah, misalkan begitu dan seterusnya. Atau kalau misalkan obrolan yang ya biar jadi ibadah, pokoknya niatkan itu akan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa mengurangi beban beban orang kalau plong bisa mengungkapkan ceritanya, mengungkapkan isi hatinya itu ringan, enteng kan gitu. Niatkan begitu sehingga walaupun terkesan omong kosong tapi berpahala. Jadi manage hati kita menjadi penting. Sampai ketika mau ngobrol-ngobrol itu kita tahu seperti apa hati itu diarahkan sehingga tidak salah niat. Wa ila judzalika kullu anna anfasahu ra'su malihi wa anna lisanahu syabkatun biqadri ayyak ta niso bihal khairat al hisan fa ihmaluhu dzalika wa tadyihi khusranun mubin. Jadi obat dari kita menyia-nyiakan waktu adalah salah satunya adalah menjaga lisan. Lisan ditahan semampu mungkin, berusaha bisa mengeluarkan kebaikan-kebaikan darinya. Sekali lagi, kalau kita mengabaikan waktu itu maka termasuk khusranun mubin, kerugian yang terlihat nyata. Jadi menyia-nyiakan waktu itu adalah terlihat sebagai kerugian yang nyata. Jadi sekali lagi teman sekalian, manfaatkan waktu yang kita punya, kan gitu ya. Apalagi kita yang sudah di usia senja, belajar terus, misalkan gitu, belajar terus, ngaji, atau jadwalkan misalkan ngapalin Quran misalkan, walaupun juz amma, kan gitu, store hafalan minimal, gitu. Minimal nanti kalau pas mati kondisinya lagi niat apa tadi dalam perjalanan store hafalan atau lagi ngaji, kan begitu. Di usia senja itu penting begitu. Kita tahu bahwasanya orang yang nanti hafal Quran meskipun beberapa surat saja, maka Quran itu akan melindungi kita. Ingat cerita yang yang orang hafal surat Al-Mulk, kan ya? Itu cerita yang ada dalam hadis. Orang hafal surat Al-Mulk tapi dia kemudian fasik. Fasik itu banyak maksiat. Dia mengaku Islam, ibadah 5 waktu terjaga, tapi juga melakukan maksiat. Tapi dia hafal surat Al-Mulk. Lalu kemudian ketika mati di alam barzakh, di alam kubur, biasa malaikat mungkar nakir datang, lalu karena maksiatnya pertanyaan apapun yang disampaikan oleh mungkar nakir tidak bisa dijawab. Atau ketika disajikan dosa-dosanya kelihatan banyak, lalu ketika mau disihkan oleh malaikat mungkar nakir, lalu surat Al-Mulk keluar. Untuk apa? Menolong orang yang tadi fasik tadi, bermaksiat tadi. Apa kata surat Al-Mulk? Ya malaikatullah, kamu, ya Abdullah, kamu tahu enggak siapa saya? Aku adalah kalamullah, kalamu rabbik. Aku adalah firman Tuhanmu, firman Tuhanmu. Aku berada di dalam hati hamba makhluk yang akan kamu siksa ini. Kan begitu? Kalau kamu nyiksa ini sama saja dengan nyiksa aku. Itu syafaat yang diberikan surat Al-Mulk kepada orang-orang yang menghafalnya. Nah, apalagi kalau kita lebih banyak dari itu, kan begitu? Maka insya Allah kan jasad kita, roh kita akan disyafaati oleh Quran. Walaupun
yang hafal cuman beberapa surat saja. Ini kalau bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan di usia senja kita niatkan untuk ngapalin mulai dari yang short pendek, qul a'udzu binas, qul a'udzu bil falah, qul dan seterusnya yang pendek-pendek. Misalkan gitu ya. Syukur-syukur al-mulk bisa. Niatan tadi kan. Maka kemudian insya Allah surat-surat itu akan memberikan syafaat bagi kita. Nah, sepanjang hidup kita sampai misalkan kalau hafal itu kan nggak harus ketika duduk sekali kita ngaji, mungkin di rumah ngapalin, nanti jamnya store misalkan kita jadwalkan store misalkan. Itu kan akan perjalanan selalu menjadi perjalanan ibadah, perjalanan dalam rangka menjaga atau menghafal Al-Qur'an. Kan gitu, kita sudah nggak ngapa-ngapain, kerja kuat juga, kerja kerja nyari makan juga sudah nggak begitu serius, udah sampingan, kan begitu. Jadi kalau nyambi begitu kan lumayan. Jadi perjalanan kita kemudian perjalanan sisa hidup kita menjadi perjalanan ibadah dalam rangka menghafal ayat-ayat Allah, kan begitu. Nah, suasana ini yang perlu kita wujudkan sehingga waktu yang ada tidak tersia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi ini upaya mengoptimalkan waktu yang kita punya. Kalau kita hitung-hitung tinggal berapa tahun lagi kita hidup, kan begitu. Sudah bisa ngitung pokoknya. Karena kebanyakan umat Rasulullah meninggal di usia di bawah 63 tahun, kebanyakan. Jadi yang di bawah 63 tahun siap-siap. Siap. Yang sudah lewat harus bersyukur karena berarti sudah dikasih tambahan fasilitas.